Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Hayya bina nad'u ilallah. Allahumma anzil alaina rahmah wal maghfirah was-sihha was-salama wat taufiq wal hidayah wal barakah was sakinah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan nikmatnya selalu bersama kita. Lebih khusus pada maghrib ini kita hadir kembali di tempat yang mulia, tempat yang paling terhormat di muka bumi, yaitu masjid. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu dan bapak serta anak-anak kita yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pertama kemarin. Ingat tak bapak ibu? Di antara yang membahagiakan manusia dalam hidup ini, kebahagiaan kita capai, ya. Kita tidak ingin sengsara. Kita ingin bahagia, barokah dalam hidup ini. Semakin kita jalani hidup, hendaknya kita semakin baik. Sesuai dengan doa yang sering dibaca oleh Nabi, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Dengan baiknya agamaku akan terpelihara segala urusanku, segala masalah kita, ya, akan terpelihara dengan baik. Jadi kalau agamanya sudah baik, akan terpelihara segala urusan kita. Makanya kita tidak akan pernah bosan mengkaji agama kita, karena agama ini lengkap. Agama ini sempurna. Dia telah membawa kejayaan, kebahagiaan kepada umat-umat yang berlalu, di mana mereka yang serius beragama, apakah secara pribadi atau secara berkelompok berjamaah, pasti dan sudah teruji kalau agamanya bagus, maka urusan-urusannya akan terpelihara dengan baik. Ya,
Kalau dulu sudah di zaman Nabi, para sahabat ya itu sudah membawa kejayaan kepada manusia agama Islam ini. Dan kita hari ini juga bahagia melihat Turki di bawah pimpinan Erdogan, ya, presidennya yang telah jaya, termasuk ya yang berhasil dalam segala segi hari ini. Dan dia baru saja ya menerapkan Islam dalam kehidupannya, sebelumnya telah dihapus oleh orang-orang sekuler. Masjid dijadikan gereja. Nah, sekarang apa yang terjadi di bawah naungan Islam? Mereka sudah berjaya dalam segala segi. Segi pendidikan, segi kesehatan, segi ekonomi, segi politik, dia berani, ya, berani. Tidak mau ditekan dan dijajah oleh orang lain. Nah, itu akan kembali dengan seriusnya orang-orang Islam termasuk pemimpinnya untuk memang menerima dan mengamalkan Islam ini. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihinya. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ajaran yang lengkap adalah ajaran agama Islam. Makanya dia tidak pernah terpisah dari kehidupan kita. Di mana saja kita berada, selalu ada bimbingan agama di situ. Tidak pernah luput. Pengalaman-pengalaman atau aktivitas-aktivitas kita yang kecil-kecil pun dibimbing oleh agama kita, diatur oleh agama kita, dituntun. Mau keluar dari rumah, mau masuk ke rumah, mau masuk ke pasar, masuk ke masjid, keluar dari masjid, mau tidur, bangun tidur, ya, bersin, kuat, diatur oleh agama. Kuat aja ada aturannya. Menguap, ya, kalau ya cuk menguap, nah, ngantuk, ya, ditandai oleh kuap. Bahasa Indonesianya kuap, menguap. Nabi katakan, baca di situ ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tutup mulutnya, jangan disuarakan, jangan disuarakan. Baca doa, jangan disuarakan, tutup mulutnya, dan jangan dibuka mulutnya lebar-lebar. Nanti lepas kerupnya. Memang ada yang lepas, ya. Kawan saya bercerita, kawannya memang lepas karena dibukanya waktu kuap itu mulutnya besar-besar, tidak bisa balik lagi, mengangoy. Terpaksa ke dokter, Pak. Terpaksa ke dokter. Nah, dibaliklah dari dokter dan tawali itu. Ya, nah, jangan dipandang enteng, ya. Jangan dipandang enteng. Sekecil apapun, seenteng apapun, dibimbing oleh agama, kalau tidak dipatuhi berbahaya, mudarat, ya, mudarat. Nah, baca a'udzubillah, karena setan sangat suka sekali kepada orang yang kuat dan disuarakan. Bergegas setan semakin banyak masuk ke dalam hati kita. Makanya ta'awuz, a'udzubillah. Bersin juga demikian, ya. Baca alhamdulillah, orang yang mendengar menjawab yarhamukallah. Kita doakan lagi, yahdikumullah. Saling mendoakan untuk kebaikan, ya.
Karena bersin, kebalikan dari yang tadi kan, kalau bersin yang normal, ini yang normal ya. Tiuk mini saya bersin itu tidak normal. Yang normal akan keluar penyakit kata Nabi. Maka dikala penyakit keluar, keberhasilan terhindar dari sesuatu, baca alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak cinta, asinta, itu tidak Islami. Sampai bersin Islami, kuat Islami. Sudah itu ya, kalau Buya saya tuh ngajarkan bawa ya pakai sapu tangan, ya ditutup. Beda kan itu piye kawan deh, ya nak, jangan dia doang ke kawan. Ya, kuat tadi jangan dibuka kan, mulut besar-besar, kadang-kadang lah nampak gawang tuh. Ya, jangan. Ada etikanya, ya, ada etikanya. Kalau dilanggar itu bisa mendatangkan mudarat waktu itu juga. Maka Islam itu sangat-sangat lengkap ajarannya, ya. Makanya tak salah kalau setiap hari kita mengkaji, kita mengaji, kita menganalisa, membicarakan, mencairkan ajaran agama kita ini. Setiap saat ada kuliah subuh, kuliah zuhur, ya, dan seterusnya kuliah-kuliah yang lain. Apalagi hari ini kita bisa bertemu dengan ustadz mana saja di pesawat, ya, kita masing-masing, bisa kita bertemu. Setiap saat bisa kita ikuti. Tergantung kita, ya, tergantung kita memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemajuan agama kita juga, untuk penambahan ilmu kita juga. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jadi kita orang Islam ini harus bahagia dalam hidup ini. Tak boleh sengsara, tak boleh murung, ya, tak boleh putus asa. Harus hidup ini optimis, penuh harapan baik. Harus hidup ini diisi dengan husnuzan. Apa lawannya? Su'uzan, ya, berbaik sangka kepada siapa saja, termasuk kepada Allah. Berbaik sangka, jangan buruk sangka, ya, su'uzan. Kalau meninggal husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Kalau perasaan setiap hari husnuzan, berbaik sangka kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita akan menjadi damai, tenang dan bahagia. Ya, jadi kita hidup dalam keadaan optimis, penuh harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, ya, payah-payah kita mengamalkan agama ini, pagi sudah bangun sholat 5 kali, belum tentu kita ini masuk surga. Itu tidak husnuzan, itu namanya su'uzan, ya. Dia kalau yang baik pasti Allah balas dengan baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan menerima balasan baik. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan menerima risiko atau akibatnya. Makanya, ya, kita lihat dalam sejarah, nabi-nabi adalah orang-orang yang selalu berbaik sangka, orang yang selalu berbuat baik. Tidak ada yang akhir hidupnya jelek. Tak ada sejarah hitam dalam sejarah nabi. Orang-orang soleh tak ada. Itu buktinya. Jadi yang baik itu pasti Allah balas baik. Orang jelek Allah balas jelek. Allah adil. Firaun jelek, orang sombong di dunia. Kalau bisa mungkin dia orang yang paling sombong di dunia ini, karena dia mendakwahkan diri jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Firaun. Sayalah Tuhanmu yang tinggi. Nabi Musa mengajaknya menyembah Allah, dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan main sombongnya, bukan sekedar tak diterima, ditolak, dan dia membesarkan diri, takabur dan sombong.
Akhir hayatnya Allah biarkan sementara, Allah biarkan. Akhir hayatnya mati karam di Laut Merah. Mati. Tak tenggelam, tak hilang, tak dimakan ikan. Tapi diselamatkan. Selamatkan manusia yang hakikatnya Allah yang selamatkan. Diawetkan. Awet di museum Mesir ada jasadnya hari ini. Hitam semua ada. Tamu Buya saya dulu di pesantren, dia bercerita, saya dengar. Saya sudah balik dari Mesir, Buya. Saya sudah melihat jasadnya Fir'aun itu. Hitam semuanya. Hitam, badannya hitam. Jadi Allah pertontonkan akibat dari kesombongannya. Ya, Allah perlihatkan akibat buruk dari perbuatannya. Dalam surah Yunus 92 Allah katakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan." Kami awetkan jasad engkau hai Fir'aun, kata Allah, adalah untuk menjadi pelajaran bagi orang di belakangmu, termasuk kita. Jadi Allah yang mengawetkan. Ya, nah itu akibat buruk dari perilaku seseorang dalam hidup ini. Konon kabarnya Perdana Menteri Israel Ariel Sharon itu 8 tahun sakaratul maut, tak bisa ngapa-ngapa. Dari makan ulat ininya, suaranya masih ada, merintih, mengerang, masih ada. Allah perlihatkan orang yang kejam kepada orang Islam, berapa ribu orang Islam yang dibunuh. Zolim, Allah perlihatkan juga di dunia. Ya, dan yang lain-lain. Jadi makanya kita dalam hidup ini ya menjalani agama kita hidup berbaik sangka kepada Allah, kepada sesama manusia, maka istiqomah di dalam kebaikan. Insya Allah, Allah tidak akan sia-siakan amal kita. Allah tak sia-siakan kerja kita. Allah tak sia-siakan doa kita. Makanya kembali kepada pengajian kita, di antara yang membahagiakan manusia kata Nabi adalah, pertama kita sudah sampaikan bulan yang lalu, adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Istrinya soleh. Istrinya soleh. Jadi soleh ini kita harus capai. Ya, bapak-bapak, ada hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini adalah kesenangan. Sebaik-baik kesenangan dunia atau harta benda dunia adalah wanita yang solihah. Ya, jadi nilainya luar biasa. Perempuan yang baik itu nilainya luar biasa, tinggi nilainya. Dalam hadis yang lain, bisa lebih baik dari dunia dan isi dunia ini. Maka dia selalu berdampingan dengan kita, istri kita. Dia harus jadi istri yang solihah. Kalau ingin rumah tangga bahagia, hidup kita bahagia, pilar ini harus tegak di rumah kita. Nah, solehnya istri kita itu tergantung kita. Ya, kalau dia dengan orang tuanya tempo hari, ya sampai menikah lah, ya sampai usia 20-an tahun atau belasan tahun, kemudian kita terima, ya qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Nah, itu tanggung jawab kita. Sejak itu diucapkan qabiltu, itu aku terima, itu tanggung jawab. Ya, dia sebagai istri kita, tanggung jawab kita. Enggak orang tuanya lagi. Tidak orang tuanya lagi. Kesolehannya tergantung kita. Makanya harus tawazun, ya. Harus seimbang kita dengan istri kita, ya. Kita tambah ilmu, istri tambah ilmu. Kita tambah wawasan keagamaan kita, penghayatan agama kita, pengamalan agama kita, istri kita juga kita pikirkan, kita usahakan. Bukan hanya dia
mengurus anak melulu, mengurus dapur melulu, ya, mengurus kasur melulu, tidak. Tapi ada, ya, wajihah sarana yang kita sediakan untuk menambah kesolehannya, untuk menggiring dia supaya dia jadi orang soleh. Ada pengajiannya, ada buku yang dibacanya, ada ibadah yang diamalkannya, ya, ada yang diamalkannya. Makanya dia akan jadi soleh dengan usaha dan kerja nyata dari kita sebagai suami, ya. Kalau dia soleh, kita yang beruntung, ya, kita yang beruntung. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara ciri-ciri wanita yang solihah itu adalah, pertama, Allah sebut dalam Al-Quran, salah satu nama surat itu adalah surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal. Demikian pentingnya. Tapi ingat juga Bapak-bapak, wanita itu yang memimpinnya adalah kita, laki-laki. Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa, juga dalam surat An-Nisa. Laki-laki adalah qawwam, pelindung, pemimpin, pengayom, ya, bagi perempuan. An-Nisa imadul bilad, iza soluhat fasoluhal bilad, wa iza fasadat fasadal bilad. Wanita itu tiang negara. Bila ia baik, baik negara. Bila ia rusak, rusak negara. Ada laki-laki tiang, ya kan? Nah, jadi ada perimbangan ya di situ. Ya. Baiknya wanita oleh kita. Kalau dia baik, nah demikian tinggi dan luar biasa penghargaan agama kita kepada wanita itu. Nah, jadi yang pertama, wanita solihah itu adalah wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta paham agama, bertakwa. Jadi kita harus bisa menggiring, membawa istri kita menjadi orang yang bertakwa. Upayakan, ya. Terbuka, istri harus terbuka kepada suami, suami juga harus bisa menerima kritikan, harus bisa menerima ajakan yang baik kepada suaminya, sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, taat dan bertakwa kepada Allah. Dalam ayat qanitatun, ya, fassolihatu qanitatun hafizal lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga diri dikala suami tidak ada, karena Allah menjaganya, karena Allah memeliharanya. Jadi luaskanlah oleh kita, ya. Kalau syukur-syukur istri itu ada aktivitas atas inisiatif dia sendiri, ya, dia mengaji, ikut pengajian, ya, ikut diskusi, ikut menyimak ustazah yang ada, ya, kita sokong. Kapan perlu sementara kita menggantikan tugasnya, ya, menggantikan tugasnya sehingga dia punya kesempatan, punya waktu untuk berbenah menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di samping berusaha maksimal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu oleh kita bapak-bapak itu setiap berdoa sertakan doa itu. Doa yang paling baik yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ada dalam hadis. Itu doa yang paling baik. Ini dalam Al-Quran.
Allah sendiri yang nyuruh kita berdoa seperti itu. Hamba Allah yang baik itu adalah yang berdoa, Rabbana hablana, oh Tuhan kami, berikan kepada kami ya istri kami yang menyejukkan mata memandang, yang menyenangkan hati, atau qurrata a'yun ya, dan jadikan kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang kita pimpin selaku suami adalah istri dan anak-anak. Mereka jadikan bertakwa, ya Allah. Kami jadikan bertakwa. Tentu kita dulu bertakwa sebagai suami, bertakwa juga supaya istri kita bertakwa, anak-anak kita bertakwa, cucu-cucu kita bertakwa. Jadi kita memikirkan dan mengusahakan serta berdoa untuk ketakwaan istri dan anak-anak kita. Ya, berdoa selalu setiap hari. Setiap kita berdoa kepada Allah, untuk yang lain-lain ini jangan ditinggalkan. Karena Allah yang membimbing kita langsung berdoa seperti itu. Surat Al-Furqan 74. Ya, jadi kalau sudah bertakwa kita, bapak ibu, suami bertakwa, istri bertakwa, anak bertakwa, selesai semua masalah kita. Selesai. Solusinya ini, solusi hidup ini. Takwa itulah solusinya. Kan sering disampaikan ya, kalau dalam materi khutbah hari raya ini sering disampaikan. Sebab tujuan puasa supaya orang bertakwa. Ya. Sering disampaikan. Apa yang disampaikan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tahu kita ayatnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala masalah yang dihadapinya. Hidup ini banyak masalah. Ya. Hidup ini pasti ada masalah, tapi yang lebih penting bagaimana kita menghadapi masalah. Nah, supaya kita tidak lemah, tidak kalah dengan masalah itu, tegar dan bisa menghadapinya, maka capailah ketakwaan. Allah akan tunjukkan jalan keluarnya, solusinya Allah tunjukkan. Allah tunjukkan kepada kita sebagai suami, Allah tunjukkan kepada istri kita, Allah tunjukkan kepada anak-anak kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri ia rezeki tanpa diduga-duga. Rezeki, dapat rezeki suami, dapat rezeki anak, dapat rezeki istri, tanpa terduga-duga. Nah, inilah ya solusi dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat syarat-syarat untuk jadi pemimpin di Indonesia, termasuk syarat presiden, pertamanya bertakwa. Tapi kadangkala itu hanya di tulisan saja. Kenyataannya, tahulah kita kenyataannya. Ya, tak nampak ketakwaan itu. Ciri orang bertakwa itu dia sangat ke depan programnya melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya. Cemas dia kalau rakyatnya itu dapat kesulitan, dapat kesusahan. Seperti halnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dia malam ronda, ya, siang berjalan dia, malam ronda dia. Di tengah malam ia temui suatu rumah yang anaknya menangis. Kemudian singgahlah beliau di rumah itu. Ditanya, kenapa anak ibu menangis? Anak saya belum makan. Itu apa ini masak? Itu yang saya masak itu batu, supaya dikira oleh anak saya masak. Yang akan saya masak nggak ada. Ya, jadi nanti kalau anak saya udah lelah dia tertidur saja. Waduh, tak ada lagi komentar Umar. Dia pergi ke gudang, diambilnya gandum, beras, disuruh ajudannya, letakkan beras ini di pundak saya akan sandang ke rumah itu. Jangan tuan presiden, tuan khalifah, tak pantas, ini tanggung jawab saya.
mau dia sana. Kalau pemimpin ini gimana? Nah, oi, tolong doa, joki dalam nih joki. Tak beres tuh. Umat dia takut sama Allah, dia takut berdosa. Kalau orang ini kelaparan karena kelalaian dia memimpin, takut sekali dia. Suruhnya sampai di rumah itu, ini masaklah untuk anak ibu. Ya, terima kasih kata ibu. Mudah-mudahan aktivitas bapak yang seperti ini diketahui oleh khalifah. Iya, suatu saat akan bertemu dengan khalifah, kata beliau. Tidak dikatakan pula, oh ini yang khalifah itu. Dari itu dia. Tidak dibawa pula tukang sorting, kan? Tidak disorting pula. Tidak dia memproklamirkan diri, tidak. Sebab dia yang menonjol adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, ya. Ini tidak labarati orang mati divaksin, lanjutkan. Umar bin Khattab, kambing masyarakat saya mati dilaporkan menangis. Khalifah, kambing saya mati, nangis. Kok nangis Khalifah? Khalifah kan tegak. Kok menangis dengan laporan kambing mati? Kata beliau, saya takut kepada Allah kalau kambingnya mati karena kelalaian anak buah saya di bidang peternakan sehingga ada penyakit membuat kambingnya mati. Saya takut sama Allah. Begitu ketakwaan itu Bapak Ibu. Nggak orang mati loh. Ya. Kok enggak? Aduh, keracunan dek roti gila mati orang kan. Belum seberapa. Wah, jadi pemimpin luar biasa, Allah menolongnya. Ini kan tidak percaya sama Islam ini, tidak yakin sama agama ini, sehingga orang yang vokal dalam agama ini ingin menegakkan syariat ini, dipersamakan, dijadikan musuh bersama, kan gitu. Nah, jadi makanya perlu bertakwaan. Oh, kok kenalun yang dia itu bertakwa. Nah, secara lokal di rumah tangga seorang ayah, ibu dan anak berusaha maksimal jadi orang-orang yang bertakwa. Ya, hati-hati dalam hidup ini. Orang yang bertakwa itu hati-hati. Sekata Umar bin Khattab itu seperti orang yang berjalan di dalam onak dan duri. Hati-hati. Nah, begitu dalam hidup ini, hati-hati segalanya. Ya, hati-hati cari penghidupan, cari maisha, cari rezeki. Seleksi, jangan sembarangan, jangan terjebak kepada yang haram dan sebagainya, sehingga mulus jalan hidup kita, lurus hati kita, jernih hati kita, sehat pikiran kita dengan cara-cara yang baik. Nah, begitu kalau orang yang bertakwa. Itu Umar berjalan malam, berjalan siangnya adalah dari Mekah ke Madinah. Di tengah jalan ditemuinya seorang anak muda yang sedang gembala kambing. Itu kan ibu bapak pasti sudah mendengar ceritanya itu. Apa ujian yang diberikan oleh Umar kepada anak ini? Wahai anak muda, kalau bahasa kitanya, bapak butuh nih kambing nih satu, jual ya. Jawab anak muda ini, maaf tuan, kambing ini tidak punya saya. Saya hanya diberi amanah tukang gembala, tak boleh menjual. Majikan kamu kan jauh dari sini, juragan tidak ada lihat ini. Ya, betul tuan. Dan kalau dia tahu kambing yang satu kamu jual, kamu bilang saja kambing yang satu itu diterkam oleh serigala. Kamu bisa terbebas, kamu bisa dapat duit, kamu bisa jual kambing. Betul tuan. Yang majikan saya jauh dan saya bisa beri alasan, walakin fa'ainallah. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah tidak melihat saya? Apakah Allah tidak menilai saya? Nah, ini yang ditunggu oleh Allah. Dipeluknya anak ini dengan kalimat, kamu tadi kamu kan statusnya budak, saya akan merdekakan kamu. Nah, terangkatlah harga diri anak ini, terukirlah sejarah hidupnya dengan tinta emas sampai dunia ini berakhir dengan ketakwaannya tadi. Kan bertakwa, tidak mau dia curang. Ya, kalau orang tidak bertakwa, datang rezeki. Beli kambing ya nak, cik, oke mak, nama nampak yang kadang tu lah.
banyak duit itu. Terjadi transaksi, besok datang li ya Pak ya, bilang dia, jual abi deh kan bilang tuh deh. Ya, kalau tidak bertakwa, kalau bertakwa sedikit pun dia tidak mau nyeleweng, ya tak mau nyuti. Kok dapat wak supir oto wak seperti itu bagi lu, ndak minum bensin, ya, ndak makan sawit, ndak makan kasih, ya kan, ndak makan semen, begitu kan supir-supir itu semen makannya gitu. Enak, disuruh mie 10, dimue 2 balik. Enak, beko sawit sekian ton, beko lah tiba di pabrik, sekian tinggal tinggal siko, tinggal situ. Bawa minyak sekian liter, beko sampai di tempat lah banyak kurang. Ini minum aja tengah jalan, ya makan tengah jalan, gawat, ya kan. Tapi kalau nanindak tuh ndak mau, jujur dia ndak mau, ya sedikit pun dia tidak mau menyeleweng dan merugikan bosnya, merugikan induk semangnya. Kan terpelihara kita tuh. Makanya agama itu kalau baik terpelihara urusan kita. Dia bisa langgeng dengan kita, bisa seumur hidup bekerja dengan kita, bisa seperti saudara sendiri, anak sendiri. Hubungan itu akan terjaga dengan baik, terpelihara. Usaha kita aman, dia juga aman. Nggak payah-payah dia cari kerja yang lain, mungkin selama-lamanya dia bisa bekerja dengan kita, ya kan, karena amanah yang dipercayakan kepadanya dijaganya dengan baik. Apa yang menjaganya itu adalah kepahaman terhadap agama itu yang baik dan sempurna. Makanya dikatakan di awal, kalau agama baik akan terjamin segala urusan kita, terpelihara, nggak susah kita. Ya, kalau di rumah tangga bertakwa istri kita, tidak cemas kita. Kadang-kadang kan cemas kita. Aduh, suami cemas di rumah kan, kok banyak isi dompetnya di kantong, saya di kamar aja menyo, kok di karu dompet awak, ya kan, hilang piti awak. Kok datang lo anak kan, disekala deh anaknya, ya, kan tidak aman. Bekonya cali, ala kempes. Kempes ya kan, ada nggak aman jadi ya. Bersangkut-sangkut datanglah suuzonnya, si anan mambit, si anan masuk kamar, banyaklah suuzonnya, nggak aman, pokoknya nggak aman. Kalau seorang suami, seorang bapak hilang duitnya di rumah sendiri, pasti dia tidak aman, ya kan. Tapi kalau orang yang bertakwa nggak mau, ya nggak mau. Kok tersasa istri waktu mungkinnya bilang, ya tadi piti ketek nggak do, ya mau cari dompet udah ada tiket mau ambil tadi 50.000, ya kan. Kok kamu bayar, kok mau bayar, atau lagi gaji nanti mau bayar, gitu kan. Kan komunikasi perlu dikomunikasikan, tak masalah. Takut dia, takut sekali bertakwa, nggak mau nyeleweng, ya nggak mau nyeleweng, menjaga aturan-aturan Allah. Ini orang yang bertakwa. Nih bapak-bapak, jadi seumur kita, ya kita usahakan pendamping hidup kita menjadi wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri wanita yang solihah itu adalah menutup aurat dan menjaga jilbabnya. Dikala dia keluar rumah atau bersama orang lain, ya yang tidak muhrimnya, wanita harus menutup aurat. Aurat itu kan di sini jilbab. Jilbab itu bukannya di kepala saja, pakaian yang longgar menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan. Nah itu yang jilbab. Indah pemampeng kain, menjamuan kain pakai handuk sini. Nah, jadi biar pak, lo nampak ya pak. Makanya perlu, ya perlu juga kuliah subuh dengan istri kita. Kapan perlu kuliah malam, ya kan? Adik kuliah nih, ya dikasih ilmu bimbingan, ya bagaimana ya, hal ini terwujud dalam kehidupan kita, menutup aurat. Indah, kadang-kadang wanita yang tak solihah itu menutup auratnya bilope menjanguk, bilope menjanguknya tutup kepala ya kan. Nah, kalau berkat sampai yang lain enggak,
Ya, nah, itu karena kepahamannya tadi kurang. Tapi alhamdulillah hari ini sudah besar sekali persentase kesadaran wanita, istri-istri kita untuk menutup aurat, untuk berjilbab. Alhamdulillah. Kalau kita mengajar di sekolah itu tidak boleh ibu-ibu yang tidak menutup aurat. Ya, nah, kalau ada tuh pasti kawan sekolah. Ya, nah, kawan sekolah kalau ada. Entah buka aja dah dua, entah buka aja kepalanya atau kawan sekolah. Lain Ya. jalan dia tak? Hah? Lain jalan. Lain jalannya itu pasti itu ya. Kalau muslimah nggak ada lagi, sudah ada kesadaran ya, sudah ada kesadaran. Jadi ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dia menutup aurat dan menjaga jilbabnya. Yang ketiga, wanita solihah itu adalah yang pandai bersyukur ya. Sedikit disyukuri, banyak disyukuri. Orang yang bersyukur akan hidup dengan bahagia ya, akan hidup penuh dengan keridaan ya dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wanita yang soleh itu adalah yang senantiasa beristighfar. Istighfar ya. Hidup kita ini sebenarnya full dengan istighfar Bapak-bapak. Tengoklah sholat kan, sholat dikala kita ruku kita istighfar, dikala kita sujud beristighfar, dikala kita duduk antara dua sujud istighfar, Rabbighfirli, ya kan? Rabbighfirli. Dikala kita akan menutup sholat kita juga istighfar. Dikala kita akan menutup majelis kita, umpamanya kita ngomong-ngomong berapa orang kan, ada doa kafaratul majelis. Apa doanya Ibu? Wa bihamdika Allahumma ufir. Doa kafaratul majelis kan, penutup dosa kita di majelis itu kalau ada kesalahan. Allah mau pilih ujungnya, ampuni kami ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jadi istighfar, selalu beristighfar. Berikut yang kelima, wanita yang solihah adalah wanita yang taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suami selagi tidak bertentangan dengan agama. Ya, kata Nabi, kalau bolehlah, kata Nabi, kalau bolehlah dibenarkan manusia sujud kepada manusia, aku akan suruh sujud istri kepada suami. Jadi bukan dia akan menjadi hina, tidak, tapi akan menjadi mulia selama yang diajakkan, yang diperintahkan oleh suaminya tidak bertentangan dengan agama. Wajib taat, wajib patuh. Nah, ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu semuanya. Jadi untuk ketakwaan ini ya harus kita usahakan secara serius dan maksimal, dibarengi dengan doa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebahagiaan yang pertama, pilar yang pertama tadi tegak di rumah kita. Pendamping hidup yang solihah, yang soleh. Kalau soleh ini dan solihah ini jadi buat bibir kita, Bapak Ibu, setiap saat. Dalam sholat kita baca soleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Soleh. Orang yang menyesal nanti di akhirat salah satunya adalah orang kalau tidak jadi orang soleh. Dalam surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas. Ya Allah, tangguhkan ajalku. Kalau engkau tangguhkan ajalku, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh. Nah, jadi supaya jangan menyesal nanti, sekarang kita berusaha jadi orang soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak berusaha jadi orang soleh. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, waktu kita sudah habis. Mungkin itu yang kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita punya energi yang kuat diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengamalkan pengajian dan ilmu yang sudah kita peroleh ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.